Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ya mungkin hari ini sedang berada di kelas 3 SD ya. Kita hari ini akan membahas salah satu materi pembelajaran yaitu pendidikan agama Islam mengenai sebuah hadis. Jadi ini masuk ke dalam elemen Al-Quran hadis. Jadi yang pertama, apa sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah bagian bab pertama dari pembelajaran pendidikan agama Islam di tingkat SD kelas 3 tentang senangnya belajar hadis. Di sini hadis yang digunakan adalah hadis sholat berjamaah. Sebelum kita memulai apa itu sholat berjamaah, kita harus mengetahui dulu apa itu hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Rasulullah SAW mengenai seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan beliau, baik itu ibadah, muamalah, maupun menetapkan dasar hukum dari sebuah permasalahan. Kemudian apa sih sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah salah satu ajaran penting dalam Islam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak hadis yang menjelaskan keutamaan dan tata cara pelaksanaan sholat berjamaah. Definisi sholat berjamaah, teman-teman sekalian, anak-anak yang soleh dan soleha, sholat berjamaah itu memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan bersama-sama. Artinya sholatnya nggak sendirian. Jadi sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan minimal 2 orang atau lebih. Jadi kalau udah sholatnya bareng sama orang lain, kemungkinan itu sholat berjamaah dari kriteria yang pertama. Yang kedua, sholat berjamaah itu harus dipimpin oleh seorang imam. Jadi, sholat berjamaah itu dapat dikatakan sah apabila satu terdapat imam, kemudian yang kedua terdapat makmum. Tempat sholat berjamaah juga ada yang dilaksanakan di masjid, ada yang dilaksanakan di musola, dan ada juga mungkin teman-teman anak-anak sekalian yang sholatnya di rumah, atau mungkin melihat ayahnya sholatnya di kantor ataupun di tempat-tempat lain yang memungkinkan. Jadi sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih, di mana salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Dalil tentang sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah itu perintahnya ada langsung dari Al-Quranil Karim yang merupakan pedoman bagi setiap manusia, di mana dijelaskan di Quran surah An-Nisa ayat 102 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat secara berjamaah, bahkan dalam kondisi peperangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu hadis Nabi, di mana hadis-hadis Nabi menyebutkan bahwa pahala sholat berjamaah itu lebih besar 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendirian. Kemudian yang selanjutnya ijma' para ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya wajib kifayah, yang artinya kewajiban ini akan gugur jika sudah ada yang melaksanakannya. Tapi ada juga ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya untuk laki-laki sholat berjamaah ini fardu ain. Kemudian yang selanjutnya keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama adalah pahala berlipat ganda.
Sholat berjamaah memiliki nilai pahala yang lebih besar. Kemudian yang kedua, dapat memperkuat ukhuwah. Dengan berjamaah, rasa persaudaraan antar umat Islam akan semakin erat. Yang ketiga, mempererat silaturahmi. Jadi, anak-anak sekalian, sholat berjamaah menjadi sarana untuk saling mengenal dan memperkuat hubungan antar individu. Mungkin anak-anak sekalian udah sering melihat kalau misal kita melaksanakan sholat berjamaah, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin di desa kita, dan apabila kita sholatnya di luar, kita mampu mengenal orang-orang baru, di mana sholat berjamaah ini menyatukan setiap orang. Kemudian masuk yang selanjutnya, yaitu etika dalam sholat berjamaah. Agar sholat berjamaah menjadi sempurna, ada beberapa etika yang perlu diperhatikan. 1. Taat kepada imam. Jadi seorang makmum itu harus mengikuti gerakan dan bacaan imam. Yang kedua, khusyuk dan khidmat. Jadi laksanakan sholat dengan penuh kekhusyuan. Yang ketiga, menjaga ketertiban. Pastikan sebelum kita melaksanakan sholat, barisan rapi, suasana tenang. Kita tidak menjadi pengganggu dalam sholat berjamaah dengan ribut dan bermain dengan teman kita. Yang keempat, bersikap rendah hati. Jadi, dengan sholat berjamaah akan melatih kita untuk menghindari sikap sombong terhadap imam atau sesama makmum. Yang selanjutnya yaitu tata cara sholat berjamaah. Jadi yang pertama, niat. Makmum berniat mengikuti imam. Seperti misal contohnya sholat maghrib. Usolli fardu maghribi salasa rokaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau sholatnya munfarid sendirian nggak usah pakai makmuman, langsung adaan lillahi ta'ala. Yang kedua, berbaris dalam shaf. Jadi pastikan shaf rapi dan teratur. Barisan dalam sholat itu harus rapi dan teratur. Yang ketiga, mengikuti imam. Jadi gerakan makmum harus mengikuti imam, tidak boleh mendahului imam walaupun hanya sedikit. Yang keempat, mengucapkan salam. Jadi setelah imam menyelesaikan sholat, makmum juga melakukannya. Yang selanjutnya yaitu manfaat sholat berjamaah. Jadi ada beberapa manfaat nih kalau kita rajin melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama, meningkatkan kekhusyuan. Kebersamaan dalam sholat akan membantu seseorang untuk menciptakan suasana yang tenang dan juga lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua adalah memperkuat ukhuwah. Jadi sholat berjamaah itu dapat memperkuat tali persaudaraan dan rasa kebersamaan di antara kaum muslimin. Yang ketiga, disiplin waktu dong. Jadi sholat berjamaah ini biasanya langsung dilakukan di awal waktu di tiap-tiap masjid. Jika kita mampu menghadiri sholat berjamaah, berarti kita sudah mampu untuk berkomitmen disiplin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendapatkan ketenangan jiwa. Jadi kalau kita sering galau, kita sering gelisah dalam hati kita, jadi sholat berjamaah itu dapat membawa ketenangan dan ketentraman bagi jiwa yang melakukannya. Yang selanjutnya adalah pengalaman sholat berjamaah. Jadi sholat maghrib, saya selalu menyempatkan diri untuk sholat maghrib berjamaah di masjid terdekat. Rasanya tenang,
dan damai saat bersama-sama menunaikan kewajiban. Sholat Jumat, setiap Jumat saya selalu hadir untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Khutbah yang disampaikan oleh khatib juga menambah wawasan keagamaan saya. Begitu juga dengan sholat Idul Fitri. Ini merupakan sholat kegembiraan, dilakukan di lapangan, kemudian memberikan pengalaman spiritual yang luar biasa. Terasa sekali kebersamaan dan kegembiraan umat Islam. Apa saja contoh nyata dalam sholat berjamaah? Yang pertama yaitu sholat Idul Fitri, Idul Adha yang dilakukan sebagai hari istimewa, hari besar bagi umat Islam. Kemudian tarawih Ramadan. Sholat tarawih juga dilakukan berjamaah di tiap-tiap masjid, musola, dan surau. Kemudian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang wajib dilaksanakan berjamaah untuk seluruh jamaah laki-laki. Apa kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini? Sholat berjamaah itu merupakan amalan yang begitu sangat mulia yang diperintahkan dalam Islam. Dengan melaksanakannya, kita dapat merasakan manfaat spiritual, sosial, dan personal. Marilah kita saling mengingatkan dan mendukung untuk menunaikan salat berjamaah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.